Selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama sekalian, baik yang langsung bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini, ataupun bergabung melalui channel YouTube Dhamma Meta Jember ataupun YouTube Dhamma Televisi. Kembali kita berjumpa pada acara yang sudah sangat kita nantikan, yaitu Dhamma Sakaca Online, yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Februari tahun 2025, di mana pada malam hari ini kita menghadirkan pembicara yang saya yakin sekali sudah dikenal di masyarakat luas, ya. Saya pun juga sudah mengenal lama sekali beliau pada malam hari ini, dan akhirnya pada malam hari ini berjumpa kembali dengan beliau. Saya sangat senang sekali mendapat kesempatan pada malam hari ini. Ya, tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja acara Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini. Ya, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini, mari sebelumnya kita mendengarkan pembacaan ayat suci Dhammapada yang akan dibacakan oleh Ibu Tari. Kami persilahkan kepada Ibu Tari. Baik, terima kasih. Dhammapada Dandawaga Sair 321. Dantang Nayanti Samiting Dantang Rayang Wiru Hati Danto Seto Manusesu Yotiwakyang Nitikati, yang artinya mereka menuntun gajah yang telah terlatih ke hadapan orang banyak. Raja mengendarai gajah yang terlatih ke medan perang di antara umat manusia. Maka yang terbaik adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri dan dapat bersabar terhadap jajan. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih untuk Ibu Tari atas lantunan pembacaan ayat suci Dhammapada. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk memimpin pembacaan Nama Garapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawanta Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sangඝo Sangkhang Namami. Ya, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi pada malam hari ini, izinkan sejenak saya untuk membacakan profil singkat pembicara kita pada malam hari ini yang tentunya sudah sangat kita kenal bersama-sama, ya, tapi tidak ada salahnya izinkan saya untuk sedikit saja membacakan profil pembicara kita pada malam hari ini. Ya, pembicara kita pada malam hari ini adalah Upasaka Arya Wangsa Franky, atau kalau biasa saya panggilnya sih biar akrab, Ko Franky. Nah, Ko Franky ini lahir tanggal 2 Maret tahun 1980. Masih muda banget gitu ya, jadi nggak ada salahnya saya panggil Koko. Ya, pembicara kita atau Ko Franky ini merupakan lulusan sarjana matematika di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
lulus dalam waktu 3 tahun 10 bulan. Wow, dengan indeks prestasi kumulatif 3,24. Kemudian Ko Franky ini juga melanjutkan pendidikannya di Pascasarjana Psikologi Pendidikan kembali di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan juga lulus dengan waktu cepat ya, tercepat 15 bulan dengan indeks prestasi kumulatif juga sangat memuaskan 3,86. Nah, ini Ko Franky juga memiliki berbagai pengalaman dalam memberikan pelatihan, antara lain sebagai guru TK selama 2 tahun, kemudian guru matematika di SD, SMP maupun SMA selama 5 tahun, dan juga sebagai guru private matematika untuk level mahasiswa selama 1 tahun. Dan juga ini Ko Franky juga memberikan pelatihan di Yayasan Pendidikan Pustri di Sumatera Selatan. Kemudian juga di Balai Penelitian Karet Sembawa Palembang, di Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak se-Sumatera Selatan. Oh, banyak sekali ya pelatihan-pelatihan yang telah diberikan oleh beliau. Juga pelatihan di Biarawati, Rumah Sakit Karitas Palembang. Kemudian di Maju Motor Group, ini suatu perusahaan kalau tidak salah ya. Kemudian di Akademi Kebidanan, juga beliau juga memberikan pelatihan juga di Pascasarjana Psikologi UGM. Nah, ini juga beliau mendapatkan kesempatan untuk berlatih Pabaja Samanera pelajar sementara di Wihara Mendut pada tahun 1996. Kemudian juga berlatih meditasi di Myanmar di tahun 2004 dan juga berlatih sebagai bikus sementara selama 20 hari. Nah, Ko Franky ini juga sudah memberikan sharing dhamma di berbagai tempat yang saya tahu ada di Jogja, di Semarang, di Surabaya, dan berbagai tempat lagi. Dan juga ini belajar berbagi bersama Ehi Pasiko Foundation. Juga sebagai Dhamma Leader Dhamma Yatra di tahun 2019. Nah, ini Ko Franky juga menjadi moderator di dalam berbagai seminar secara online. Nah, ini juga yang diselenggarakan di Surabaya, seingat saya, dan juga menerbitkan buku saku. Dan saya juga masih ingat, saya juga memiliki satu buku saku dari Ko Franky, sangat luar biasa sekali ya, berbagai macam buku saku yang sudah diterbitkan, ditulis oleh pembicara kita pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali pembicara kita. Nah, ini adalah pengalaman Ko Franky sebagai leader, yaitu sebagai kepala SD Budi Utama Yogyakarta, sebagai kepala sekolah, juga sebagai kepala SMP Budi Utama juga di Jogja. Ini sebagai kepala sekolah di SMA Budi Utama juga. Kemudian sebagai kepala R&D dan HRD Sekolah Budi Utama. Ini sebagai deputi Yayasan Pendidikan di Sekolah Meta Surabaya. Nah, ini mendapatkan berbagai macam juga penghargaan, di antaranya sebagai alumni yang berjasa diberikan oleh Widya Sena, Wihara Widyaloka Surabaya, Yogyakarta, mohon maaf. Kemudian piagam penghargaan Abdi Dhamma sepanjang hayat yang diberikan oleh Ehi Pasiko Foundation. Nah, inilah sebagian profil singkat pembicara kita yang sangat luar biasa sekali ya, tanpa berpanjang lebar lagi. Saya persilahkan kepada Upasaka Arya Wamsa Franky untuk memaparkan materi pada malam hari ini dengan topik sabar di era berdebar. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Waduh, ketemu Yeni di sini ya, Ibu. Iya kok, lama tidak bersua. Saya terakhir tanggal berapa ya? 27 ya kalau nggak salah, Desember. Iya, terakhir Koko ke 29. Surabaya. 29 ya. Iya, cuma sayangnya saya lagi pulang kampung kok. Oh iya, saya dengar. Saya tanya juga, Yeni mana pulang? Oh ya sudah. Jadi hari ini kita bicara tentang bersabar di era berdebar. Ya, banyak teman-teman bertanya, loh, memang kenapa tahun ini? Ya,
Tahun cio ular loh kok. Saya ulang, kenapa tahun ini jadi berdebar kan gitu kan? Banyak yang tanya begitu. Ya. Nah saya jawab, kenapa kita bilang siap di era berdebar? Nah, karena di era berdebar itu artinya di era di mana kita masih hidup, ya. Kalau kita masih hidup, mesti kita berdebar, dedek, 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 dedek. Ya, itu maksudnya berdebar. Bukan berarti eranya itu era yang sulit, era yang menakutkan gitu kan. Nah, era berdebar itu era ketika kita masih hidup, ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang bersabar. Kadang-kadang kita dengar kata sabar itu selalu orang kaitkan dengan sesuatu yang mengalah gitu ya, sesuatu yang tidak melawan lah ngomongnya gitu ya. Nah, bagaimana menurut Buddha Dhamma sabar itu seperti apa? Kadangkala juga orang mengatakan sabar itu ada batasnya nggak sih gitu kan? Sabar itu perlu ini deh kayaknya perlu pengalaman batin yang luar biasa kan gitu. Nah, mari kita hari ini kita tuntaskan ya, walaupun nggak tuntas nggak apa-apa. Yang penting saya harap teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Romo Ramani bisa mendengarkan sharing yang saya peroleh dari renungan dan juga bacaan dari beberapa sumber tentang sabar. Ya, saya sharing ini, saya sharingkan PowerPoint-nya ya. Ini dia. Share. Kelihatan belum? Masih kecil sih kok. Oke, dah Kelihatan? kelihatan. Yes. Apa judulnya? Sabar di era berdebar. Alright. Sekarang kelihatan? Kelihatan, jelas kok. Masih kelihatan? Masih dong. Oke, sebentar. Saya yang nggak kelihatan masalahnya. Sangat jelas sekali kok. Jelas ya? Oke. Jelas. Sip. Nah, ini dia. Pertama, saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat definisinya dulu. Nah, kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu artinya tidak mudah marah atau terganggu, mampu menahan diri dari perasaan negatif seperti amarah dan keluhan, terutama dalam menghadapi kesulitan atau penderitaan. Kesabaran itu tabah, tetap tegar dan tahan menghadapi cobaan dan kesulitan. Ya, ini definisi KBBI. Jadi sabar itu cenderung didekatkan dengan lawan katanya cepat marah, gitu. Ya, Bu Yeni. Jadi marah itu lawan kata dari sabar. Ya, kalau definisi yang pertama. Maka mari kita latihan untuk jadi marah. Nih. Ya. Kita harus tahu kalau kita sedang tidak sabar, maka secara emosi ini sudah berubah slide-nya ya, Yen. Bu Yeni. Berubah. Sudah berubah. Sekarang Oke. berubah jadi cowok kok. Ya, cowok marah ya, cowok yang Iya. lagi kesel lah. Iya. Ya. Nah, kalau kita sebelum belajar dampak baik sabar, mari kita belajar dampak buruk tidak sabar. Ya, penting sekali. Pertama secara emosi, yang kedua secara fisik. Kalau secara emosi, orang yang nggak sabar tuh mudah marah, sebel, benci, dendam, ya, gelisah, takut, khawatir, bingung, malas, tidak ada arah, kecewa, sedih, putus asa. Nah, kalau kita pernah mengalami 4 hal atau beberapa sifat yang ada di sini secara emosi, itu menandakan kalau kita sedang tidak sabar. Ya, dampaknya sangat tidak nyaman buat emosi kita. Maka ibarat kata lihat langit yang indah aja kita nggak bisa ngerti arti indah. Terus merasakan sepoyan angin yang sejuk, kita nggak ngerasain sejuk. Isinya cuman panas gitu ya, gerah, gelisah, ya. Bahkan ada kata-kata pujian kita hanya mendengar bahwa itu bukan pujian, itu palsu, itu fitnah, itu ingin menjebak. Nah itu perasaan-perasaan negatif kalau muncul terhadap hal yang positif, ini tanda-tanda kalau kita nggak sabar. Lalu kalau ciri fisik boleh kita lihat kalau kita mudah capek, mudah lelah, kurang semangat, ya tekanan darah tinggi terus, pusing, gatal-gatal, tubuh tidak nyaman, sering flu, batuk dan lain-lain. Ini tanda-tanda buah dari tidak sabar, ya. Jadi kalau kita lihat buah dari tidak sabar banyak sekali negatifnya, membuat tubuh nggak nyaman, buat mental emosi nggak nyaman, maka kita harus berpikir nih,
Apa masih perlu kita nggak sabar, ya? Berikutnya, kalau masih belum jelas, coba aja perhatikan waktu kita marah, ya. Sekarang Bapak Ibu yang di rumah dimanapun berada, coba ekspresikan kalau marah. Dan sudah ada yang riset, ketika orang marah, ya, otot itu lebih banyak bekerja ketimbang orang yang rileks dan happy. Oleh karena itu orang kalau tampak kelihatan apa istilahnya, kelihatan lebih tua gitu ya, kelihatan lebih tua daripada usianya, cenderung karena ya salah satunya sebab lain macam-macam ya. Salah satunya sebabnya adalah kecenderungan dia apa ya, bukan hanya suka marah, tapi kadang-kadang dia suka menyimpan hal negatif. Sehingga otot-otot, sel saraf dan semuanya itu membuat mereka sel saraf dan otot-otot ini bekerja keras lebih. Alhasil kelelahan dan dampaknya air mukanya, auranya itu cenderung nggak nyaman dilihat. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Ya, dari 3 slide ini tentu kita sudah semakin yakin bahwa tidak sabar dengan marah-marah, tidak sabar dengan cara marah-marah atau negatif thinking itu akan membuat kita menderita lebih. Ya. Bukan lagi kita ya seperti Buddha katakan bahwa hidup ini adalah dukkha. Kita bukan lagi melihat duka di luar diri kita, tetapi kita menciptakan penderitaan lebih yang ada yang ada dari dalam. Kita munculkan negatif, kita munculkan penderitaan. Nah, ini bahaya buat kita. Oke. Berikutnya, nah seperti ini ya di kota besar Surabaya misalnya ya, bagaimana kita juga merespon keadaan macet. Ya, kadangkala keadaan macet seperti ini kita ngomel-ngomel. Ngomelnya kemana? Ke pemerintah disalahin lah, terus kita marahilah kendaraan yang begitu banyak lah, orang yang nyalip juga kita marah, kesel dan segala macam. Ya, maka kalau kita terus-terus begitu, ya sekali lagi kita akan memberikan dampak kepada mental dan fisik kita tidak bagus, tidak sehat. Berikutnya ya ada atasan yang marahi kita, ada atasan yang mengkritisi kita, teman kerja mengkritisi kita, ya itu juga bisa memancing kita untuk tidak sabar, memancing kita untuk menjadi negatif. Oke, jadi banyak keadaan di luar kita juga akan mempengaruhi kita. Selain dari dalam tadi, keadaan di luar juga akan mempengaruhi kita untuk menjadi tidak sabar. Hati-hati ya. Berikutnya, nah yang punya anak, ya anak-anak bertingkah laku macam-macam, ya. Mulai lagi buat kegaduhan, bising, kotor, berantakan, ya. Itu pun akan memancing kita untuk tidak sabar. Oke. Nah, sekarang Buddha kita lihat ya. Buddha mengatakan demikian untuk sabar. Ya, sabar dalam Buddhisme ada di Dhammapada 223. Bukan hanya kanti paranang tapo titika nibbana tak ya. Kanti paranang tapo titika itu kan kesabaran adalah latihan ya, tertinggi atau paramang berarti ya yang paling luhur. Nah, beberapa sutta itu menjelaskan khususnya di dalam Dhammapada 223 ini mengatakan bahwa kalahkan kemarahan dengan cinta kasih. Ya, jadi mengubah kemarahan dengan cinta kasih. Kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati. Kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Nah, di sini Guru Agung Buddha itu sebenarnya sedang menunjukkan ya, jika kita sedang mengalami situasi apapun di luar diri kita, kita tidak boleh merespon dengan cara yang sama. Orang marah, balasnya bukan marah, tapi meresponlah 180 derajat dari reaksi yang diberikan orang lain tersebut. Kalau dia marah, balaslah dengan senyum, cinta kasih. Kalau dia jahat, balaslah dengan kebajikan, jangan dibalas. Dia pukul kita misalnya. Ya, kalau bisa menghindar, menghindar. Pukul sekali, menghindar. Jangan balas pukul. Ya, menghindar, lalu ketika dia susah kita bantu. Ya, ketika waktu dipukul kita nggak bisa lakukan kebaikan, tidak apa-apa. Tapi ketika dia susah, kita bantu. Ya. Kekikiran, ya kikir itu pelit gitu ya. Kalau kita pelit ya atau orang lain pelit gitu ya dengan kita,
balas dengan kemurahan hati. Misalnya, bos kita suka neken kita, suruh kerja siang malam, gajinya nggak naik-naik, nggak apa-apa. Kalau masih mau tetap di situ, kita harus murah hati. Tapi kalau nggak mau, ya keluar. Jangan ngedumel gitu ya. Ngedumel tuh nyimpen terus akhirnya sakit-sakitan, sudah gaji nggak naik, harus bayar rumah sakit dan segala macam, nggak bisa bayar obat segala macam, nggak bisa nikmati hasil segala macam. No, no, no. Kita harus hentikan, ya, hentikan kekikiran itu dengan kemurahan hati. Ya, balaslah dengan terus bekerja dengan hati, bekerja dengan sukarela. Kalau nggak suka, pindah saja. Ya, jangan kita itu ibarat kata seperti benang kusut. Sudah nggak suka, marah-marah, dendam, benci, sebel, segala macam, jadi penyakit. Ya, lalu kalau ada yang bohongin kita, ini balas dengan kejujuran. Maksudnya, ya kalau orang bohongin kita, ya bohongin sesuatu yang besar gitu kan, nggak apa-apa, karena kita bodoh, karena kita nggak paham, maka harus cerdas supaya nggak dibohongi. Tapi kalau sampai kita dibohongi, jangan balas bohongin dia, tetap tenang, ya, lalu tunjukkan fakta, ya, tunjukkan data. Ini loh yang saya dapat, ini loh yang saya lakukan. Apa yang disampaikan silakan, tapi ini datanya. Silakan Anda percaya siapa. Kan gitu. Nah, kesabaran dalam Buddhisme ini sekali lagi mengajak kita merubah respon kita, bukan sama dengan reaksi yang diberikan orang lain, tetapi mengubah respon itu menjadi 180 derajat. Ya. Lalu, nah sekarang pertanyaannya, gimana Ko Franky? Aduh, kayaknya nggak gampang loh. Ya, marah jadi kita kasih, jahat jadi kebajikan dan segala macam tuh nggak gampang loh, Ko Franky. Memang nggak gampang. Ini kalau gampang nggak usah belajar, tidur aja. Ya, di rumah tidur, bangun siang-siang gitu ya, tidur aja. Ya, nggak ada yang gampang untuk menjadi lebih hebat. Kalau mau lebih hebat harus berlatih. Ya, berlatih itulah menentukan kita untuk jadi naik level. Ya, nah kalau kita sulit, saya punya teknik yang saya juga pernah pelajari dan juga mungkin kita bisa dapat dari beberapa buku. Tekniknya adalah kalau kita belum siap mengubah 180 derajat, tekniknya adalah slow down, enjoy your life. Maksudnya apa? Kegiatan rutin kita ini kita nikmati, ya. Lalu kita jangan terlalu jadi orang yang terburu-buru, ya. Semuanya terburu, cepet gitu ya. Seperti aliran listrik tuh, gitu ya. Kita pelan-pelan slow down, nikmati kemarahan, nikmati orang yang bohongin kita, nikmati orang yang fitnah kita, nikmati orang yang kikir dengan kita. Dengan cara apa? Jangan direspon dulu. Cuman terima aja itu sebagai bayar utang karma, buah karma buruk. Ngomongnya gitu aja gampang. Sudahlah saya bayar utang buah karma buruk. Saat ini saya belum bisa menanam karma baik, gak apa-apa. Sekarang tapi buah karma buruk saya berkurang karena saya bayar hutang. Jadi slow down itu artinya jangan langsung respon. Tapi sakit kok, rasanya nggak nyaman, nggak apa-apa, nikmati rasa sakit itu. Karena apa? Kita belum bisa lepas. Ya. Gimana nikmati kok? Oh sakit banget, ya udah, tapi jangan dibales. Intinya jangan bales, simpan di dalam diri, jangan memberi respon apapun, baik dengan ucapan atau sikap. Dengan pikiran silakan, karena pikiran susah dibaca. Tapi dengan ucapan dan sikap tidak kita lakukan untuk membalas. Itu penting. Stop di kita dulu. Oke, kita nikmati, biarkan itu berlalu sesaat. Ya, jika kita sudah mulai siap, baru kita berikan reaksi. Atau cara lain adalah, nah ini, mulai membiasakan berpikir cara yang lain membuat kita lebih tenang dan bahagia. Nah, ini saya kembali ke sini, ke Zoom. Nah, oke. Mana ini Yeni? Halo C Yeni. Ya kok, Saya mau kasih tahu nih. Videonya mati tah? ini gambar orang pakai kepala kerdus. Enggak, videonya Yeni mati. Oh iya, Coba nyalain. Nah, oke. oke.
Sekarang kembali kepada contoh, ya, bagaimana kita berpikir ya dengan cara lain. Misal kita tes nih CNI kalau lihat ini dari dekat ini apa ya CNI? Nggak kelihatan kok. Iya dari dekat nih ini. Kira-kira apa nih? Mouse. Mouse. Yes. Kira-kira mouse-nya bentuknya persegi, bundar atau lonjong? Lonjong kok. Lonjong. Ya kita lihat Yes. mundur. Kira-kira mouse ini ya bagian belakangnya seperti apa ya? Nggak tahu ya. Nggak bisa main tebak-tebakan kok. Betul sekali. Lalu kira-kira kalau kita lihat dari depan ini, kira-kira mouse ini bagus nggak sih? Bagus kok kalau dari depan. Oke, sekarang kita lihat belakangnya. Nah, ini belakangnya nih. Kelihatan belum? Blur ya. Masih ya agak blur tapi masih bisa kelihatan kok. Nah, ya ini sudah usang ternyata. Ya, sudah usang, udah banyak lecet-lecet, sudah lama, udah tua. Nah, kadang-kadang kita melihat sesuatu itu cuma dari satu sisi. Yang saya mau jelaskan itu. Kita tidak mau repot untuk melihat sisi yang lain. Pokoknya ini bagus kok. Ini tuh mulus. Ini tuh apik. Karena kita maunya cuma lihat satu sisi. Tapi ketika dilihat dari banyak sisi, bahkan dari belakangnya, dari sampingnya, kalau lihat dari dekat lagi, ini kalau dari dekat ini sudah kuning. Udah usang, ini hampir 3 tahun lebih gitu ya. Nah, namun kita lebih sering terjerat dengan satu pandangan kita yang biasa kita lakukan untuk berpersepsi terhadap sesuatu. Kenapa? Kita itu hidup sebagian besar karena kebiasaan kita. Kebiasaan kita melihat sesuatu itu cuma satu kilas aja, kita nggak mau 2 kilas. Nggak mau repot kok, wes 1 kilas aja, pokoknya apik ini, tak dol misalnya. Tak beli gitu kan. Ya, karena dari sinilah kesabaran itu nggak bisa berkembang. Kesabaran itu mengajak kita mengamati satu masalah itu tidak hanya dari depannya saja. Mulailah berpikir yang lain. Oh alah, ada tebalnya, bentuknya gini. Oh alah, ada belakangnya. Oh alah, ada ini, ada itu segala macam. Wah ini komplit ini. Kok nek kalau kamu jual ya kok jual larang ya ini bekas ketok banget kok. Lecetnya di mana-mana ini. Tidak mungkin baru kok. Ketok kok bersihin sing bagian depan tok iki. Burine ya kotor kok, lecek iki nggak mungkin mahal kok. Nah, ini sudah ada wise. Sudah ada wisdom. Ya, sudah ada kesabaran. Kenapa kesabaran itu muncul? Karena kita beri waktu kita untuk merenung, melihat dari berbagai sisi. Ya, sekarang saya kembali ke gambar saya. Nih. Misalkan kita kembali ke sini. Nah, ini. Ini sudah kelihatan gambar macetnya. Oh, sangat kelihatan macet kok, jelas. Jelas ya. Nah, dahulu kala cara kita respon, kita klakson, kita marahi polisi, kita marahi pemerintah, kita salahkan ya kecelakaan yang terjadi di depan kita. Ya. Sekarang kalau kita belajar sabar, kita akan bicara begini, wala Frank, nek macetnya ini yo, kowe iki jalan kaki wae kalau ndak mau macet. Ya, nek jalan kaki kan bisa nyelip-nyelip. Kalau kamu pakai box besi, ya box besi punya roda tergantung sangat jalan raya yang lebar. Ya, maka kalau kamu masih berharap tidak macet di kota besar, mendingan ya kamu melaku aja atau naik sepeda atau sekarang pakai skuter yang pakai baterai. Wah, ya, enggak usah apa goes. Di gas aja, dia tidak perlu jalan luas. Sih? Jadi kalau kita siap dengan naik mobil, kita siap dengan macet. Kalau kita siap naik mobil, siap dengan kecelakaan yang terjadi. Ya, itu pikiran sabar muncul. Kenapa? Pikiran sabar itu membuat kita berpikir di perspektif yang lain. Ya, bukan lagi menggunakan perspektif biasa yang membuat kita derita. Oke. Sekarang kita lihat ini.
bos marah-marah, bos neken kita, orang neken kita, orang istilahnya memarahi kita. Ya, bagaimana kita meresponnya? Sekarang pakai perspektif sabar. Oh Allah, orang yang marah ini sedang menderita. Gak mungkin orang gak menderita itu, ya, gak mungkin orang kalau tidak menderita tuh marah-marah. Kenapa? Orang kalau nggak menderita, pasti dia sebarnya apa? Senyum. Halo, apa kabar? Pasti gitu. Memuji. Itu ciri-ciri orang nggak menderita. Ya, ya, orang yang bahagia gampang. Tapi kalau orang ini menderita, pasti dia akan munculkan sesuatu yang membuat orang lain itu juga menderita. Karena kalau menderita prinsipnya mengajak orang lain juga ikut menderita. Begitu juga orang yang bahagia prinsipnya ingin ajak orang lain bahagia. Maka kalau orang bahagia, dia akan peduli dengan kita, dia akan ngomong dengan baik, dia akan memuji kita dengan tepat, mengkritiki kita dengan solusi. Tapi kalau mereka yang menderita, ya begini, dia pasti marahnya menukik, tidak ada solusi, pengennya kita balas. Oh no 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 no, sekarang saya lagi latihan bersabar. Bos marah aja silakan. Saya minta maaf ya bos atas kesalahan saya. Bos boleh lanjutkan marah, tapi saya sudah ucapkan maaf. Selanjutnya terserah bos mau ngapain. Saya akan perbaiki bagian saya yang salah. Dan udah, masih diomelin gitu ya dengerin aja. Sudah bos? Sudah bos? Sudah bos? Terima kasih ya bos. Dan nggak usah masukin ke hati. Aku orang nggak berguna. Dimarahin bos. Tadi aku dibilang kamu kok bodoh banget. Emang aku bodoh kok. Aku lihat mama papaku juga bodoh. Jangan-jangan aku punya gen bodoh. Nah, akhirnya kita malah merusak, membunuh karakter kita sendiri. Ya, karena kekejaman paling kejam itu adalah ketika kita membuat mental kita down sendiri. Itu kejam, paling kejam. Oke. Nah, bagaimana kalau respon begini? Oh, anak kecilnya ya, anak kreatif itu ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Anak yang nakal itu ciri anak pinter. Kita harus pahami itu. Maka perspektif sabar kita akan muncul. Wadah, anakku pinter banget, bikin semuanya berantakan. Sekarang anak yang pinter semua sudah diberantakin, yuk. Papa, mama ada hadiah. Caranya gimana? Kalian rapikan yang kalian berantakin, ya. Nanti kasih hadiah. Suka coklat kan? Kasih coklat. Suka es krim, nanti kita beli. Yuk rapikan, kan gitu. Perspektifnya jadi sabar, jadi menenangkan, jadi oke. Lalu kita jadi apa? Happy lihat anak-anak kayak gini. Bukan lagi mangkel, marah-marah, kesel. Itu cara lama. Nah, inilah yang Guru Agung Buddha ingin sampaikan kepada kita. Jadi untuk menjadi sabar itu bukan berarti kita harus ngalah, pasif. Ya wes lah, ya wes aku ini orang begini, aku ya pasti diinjek-injek. Ya emang aspal injek-injek ya. Bukan, tapi kita harus mengubah perspektifnya. Oh, orang ini menginjak-injak saya karena dia ingin berkuasa. Tidak apa-apa, silakan. Tapi saya nggak menderita kok diinjak-injak. Terus siapa tahu suatu ketika ya injakan dia ke saya itu membuat dia menjadi lebih baik. Saya ikut doakan. Sementara saya diinjak sekarang, saya terima utang buah karma saya, buah karma buruk saya. Ya, selanjutnya saya harus belajar lebih nih supaya nggak diinjak-injak. Kan gitu. Nah, itu perspektif sabar yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Demikian Ceyeni, saya nggak panjang-panjang. Berikutnya tanya jawab, jawab sendiri, tanya sendiri, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Ko Franky atas materinya. Banyak belajar sabar saya ternyata. Tadi melihat slide yang macet itu, wah membayangkan. Sudah nyetir panas-panas, maaf kebelet ke kamar mandi, macet, terus mobil di belakang tak klakson tantin-tantin. Waduh, itu
Wah, Itu seperti bertempur di medan perang begitu ya. Jadi kayaknya kok nggak nyampe-nyampe ini ya. Nggak, hmm. apalagi kalau sudah sabar antri gitu, diserobot. Waduh, Nah, begitu ya ceritanya. Nah, inilah belajar sabar banyak sekali di sini, terus dimarahin bos gitu ya. Gimana tetap diomelin sama bos masih bisa senyum. Nah, itu tadi praktekin gitu. Rumah betul. rapi diberantakin sama keponakan. Reduh, rasanya kepengen ngambil kemoceng aja. Itu baru keponakan kok, belum Ya, anak, ya. belum. Apalagi Betul. keponakannya dua, cowok semua. Aduh, Wah, mantep itu. aduh. Buat latihan bagus. Buat latihan bagus, boleh, boleh, boleh kok. Oke, kok Frankie ya sangat luar biasa sekali materinya pada malam hari ini, walaupun saya banyak kesindirnya. Hmm. Lama tidak bertemu, ternyata, aduh, sindirannya banyak sekali Oh ini. banyak ya, pas ya. Makanya Pas, jadi pas ya. moderator dia. Kenapa malam ini kok bisa pas gitu ya? Nanti mungkin next time kalau kok Frankie ada ke Surabaya lagi, boleh kita ketemu kok. Sudah lama Siap, sekali tidak bertemu dengan kok Frankie ini. siap. Iya, tiap kali Ko Frankie ke Surabaya, aduh jadwalnya saya pulang kampung. Saya di Iya. Surabaya, Ko Frankie yang pulang kampung. Nah, Duh, iya biasanya gimana ini ya? apa Yeni yang ini saya kan, yang Iya, bikin jadwal. oke, boleh, boleh, boleh. Ko Frankie, sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya, Ko Frankie ya. Siap, Ini sudah banyak sekali yang chat ke saya, kayaknya saya harus segera untuk membacakan. Ya, siap. oke. Terima kasih sekali ya yang sudah bersabar, sudah bersabar mendengarkan pemaparan materi dari Ko Frankie. Dan Hmm. sekarang giliran saya untuk membacakan pertanyaannya. Ini sudah ada tiga kok. Saya baca Oh, satu-satu dulu ya kok ya. Satu siap, dulu. siap. Oke. Yang pertama tanpa nama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini berhubungan dengan anak-anak kok. Hmm. Berhubungan dengan anak-anak. Oke. Bagaimana memotivasi anak-anak untuk belajar dan menyesuaikan dengan passion? Hmm. Maksudnya apa passion itu ya? Bakat Yes. ya, bakat. Karena murid-murid pada nggak mau belajar nih kok. Lebih Hmm. enak main gadget. Oh bener, bener banget. Nah, ini saya juga perlu belajar nih walaupun untuk menghadapi keponakan saya. Karena dia lebih sering, lebih suka main gadget. Jadi dia menunggu hari Sabtu dan Minggu karena hari bebas untuk bermain HP. Nah, Ya, ya, ya. gimana ini? Ayo, Ko Frankie sarannya untuk memotivasi anak-anak supaya lebih semangat belajar gitu. Semangatnya juga sama nih antara belajar dengan main gadget sama-sama belajar. Ya, Oke, sama-sama semangat. Oke, silakan Ko Frankie. ya. Satu hal yang kita perlu ketahui adalah manusia itu makhluk sosial. Ya. Manusia itu makhluk yang nggak bisa diem. Ya. Pengennya berinteraksi. Kenapa anak hari ini suka gadget? Karena orang tuanya bergadgetan. Satu. Kedua, dibelikan gadget sama orang tuanya. Ketiga, akses wifi-nya juga free. Ya. Keempat, orang tua itu merasa ya sudahlah aku tuh sudah banyak kerjaan. Ya wes ini gadget. Nah, akhirnya sekarang baru jadi masalah karena ketika hari ini gadget itu menjadi tanda petik drug ya. Buat anak itu kalau nggak ada gadget itu bisa uring-uringan, marah, kesel ya, merasa kayak sesuatu itu hilang dalam dirinya. Itu sebab pertama. Lalu kalau sudah terjadi bagaimana? Ingat kalau dia usianya belum pubertas ya, ataupun sudah pubertas, tetap dengan baik kita harus menyampaikan ya. Eye contact, minta gadgetnya ditaruh dulu, bicara empat mata ya, dengan sang anak. Katakan dengan baik, I love you so much. Itu penting. Awali dengan kata, papi sayang kamu. Oke. Ya, sama kayak saya praktekin ke anak saya, El. I love you so much. So please, ya, please saya bilang, mohon. Saya bilang mohon. Mohon gunakan waktu dengan baik. Gadget ini dipakai untuk bantu El belajar, bukan sebaliknya. Membuat El nggak jadi belajar gara-gara gadget. Ya, saya kasih contoh gadget bagaimana membantu belajar.
Misal L lagi mau tanya apa nih tentang dinosaurus, yuk kita search pakai HP kita dinosaurus, dia keluar gambarnya, keluar teksnya, ayo kita baca apa itu dino. Nah, ini berarti L menjadi bosnya gadget. Tapi sebaliknya, kalau L pakai gadget cuma untuk nyenengin diri sendiri main game, L itu akhirnya menjadi budak pesuruhnya si gadget. Kasih contoh, tapi ngomong sekali lagi pelan, tidak usah marah, tidak usah kesel, karena anak ini korban dari kita. Mereka nggak pernah mau punya gadget loh ya. Ya, Mereka nggak pernah mau gadgetan loh ya, cuman dikasih. Akhirnya gadget lebih hebat hari ini. Karena apa? Ya, saya juga mulai mengambil kesimpulan. Satu hal yang membuat tingkat kemiskinan itu meningkat selain rokok itu gadget hari ini. Saya pernah tanya, maaf ya, bicara misalnya pemulung, tukang beca, dia punya HP, dia harus hidupkan nomornya itu pakai nggak pakai minimal 5.000 sekarang seminggu. Betul nggak? Kalau sebulan berarti 20.000. Pakai nggak pakai nomor dia harus diaktifkan. Jadi kita harus setor operator ya. Pakai nggak pakai kita diwajibkan. Ini seperti kebutuhan primer jadinya. Kan salah. Padahal gadget ini tersier harusnya. Kebutuhan yang ketiga. Tapi hari ini itu ibarat kata kayak nasi. Ya, harus dimakan. Tapi ini nggak dimakan, nggak diapa, harus dibayar. Nah, maka ini menurut saya sumber kemiskinan. Orang jadi miskin, mau nggak mau harus dapat 5.000 ya seminggu untuk bayar operator supaya nomornya ini hidup dipakai. Ya. Nah, sekarang tadi tekniknya tadi mulailah dengan kata-kata yang seperti saya sampaikan ini. Pelan, pasti, nggak usah panjang kali lebar. Ya kalau panjang kali lebar gini, kamu tahu nggak ya, gadget itu ya bikin wow gitu kan, wah kayak heboh banget, tambah kesel. Anak itu nggak respect dengan kita. Kita ngomong dasari tadi, karena saya sayang kamu, saya peduli kamu. Maka saya mau ngomong sesuatu yang penting. Saya tidak melarang kamu pakai gadget, tapi saya tidak mau kamu jadi budaknya gadget. Itu satu cara. Lalu yang kedua, seringlah ajak anak kita, murid kita bermain dengan alam, bermain sama temennya. Ya, jadi kalau kita jadi guru, ya Ko Frenggi kemarin baru dapat tugas nih ngajar kelas 1 SD. Karena cari guru pengganti itu belum ada. Ya gurunya oke. apa hamil ya, melahirkan lah, mau melahirkan. Jadi saya pasti jadi tambal bannya ya, tambal apa substitusi ban ganti lah, ban serep. Ban serep kok, ban Nah, serep. ban serep. Anak-anak kecil itu nggak pernah tahu gadget kalau kita apa memastikan dia bermain berinteraksi sama temennya, main bareng, main apa aja. Kalau waktu itu saya ngajar matematika yang bermain angka, mereka asik main angka, nggak mau gadget pasti. Kenapa? Anak atau manusia lebih senang sebenarnya main antar manusia. Tapi hari ini kita ingat, kita tinggal di perumahan, pagernya tinggi-tinggi, ada satpamnya. Antar perumahan aja kadang nggak paling kenal. Anak-anak dilarang main keluar, bahaya nanti diculik. Coba zaman kita dulu, zaman saya dulu, mama kerja, pulang sekolah saya kelayapan ya ke kebun orang main apa mancing lah segala macam dahulu kala belum ngerti dama saya suka mancing gitu ya akhirnya kenal dama ikut Pak Bajak stop mancing padahal itu hobi saya ya kita Menjadi hobi malah kok ya. saya nah tapi intinya kita tuh senang berinteraksi. Cuman hari ini kita minim sekali orang yang kita kenal. Bahkan di keluarga, ya kan sekarang banyak anak tunggal. Ya, anak 2 3 itu sekarang istimewa. Sehingga apa? Dia merasa sendiri. Dan orang tua hari ini lebih sibuk daripada orang tua dulu. Orang tua dulu jual onde-onde depan rumah selesai. Orang tua hari ini jual onde-onde, jual pisang, jual apa, buka online segala macam, enggak tahu banyak banget kerjaannya. Harapannya sih supaya anaknya sejahtera, tapi akhirnya nggak punya waktu dengan anak. Dan disinilah peluang mereka akhirnya tersita, terambil dengan cara dia mengalihkan ke namanya gadget gitu. Mungkin juga karena anak ini juga mendapat
istilahnya itu mendapat model ya kok ya. Karena melihat Mm-mm. bahwa oh papiku juga pegang handphone kok, mamiku Mm-mm. juga pegang handphone. Ya, Kenapa saya nggak boleh pegang handphone gitu? ya, Nah, ini juga betul. yang saya juga alami gitu kan. Jadi orang tua itu sekarang ketika memberikan gadget itu bukan karena anak itu memang butuh gadget kok, Betul. tapi karena supaya daripada dia rewel dah, gue Ya, pusing nih gitu loh. Saya sudah capek kerja, duh daripada ya, anak saya rewel, udah lah ini kasih gadget nih, gitu. Mungkin mungkin ya seperti tadi Ko Franky bilang bahwa sebenarnya tuh anak itu tidak tidak akan mengenal gadget kalau bukan dari orang tuanya, betul. gitu. Dan Begitu ya Ko ini, Franky ya? Ceyeni, kita Ya, ingat juga mm-mm. pas pandemi itu pelajaran online, itulah akhirnya kan Ya, memang benar benar. ya dagang yang Ah, paling laku waktu itu kuota sama gadget. Nah, disitulah muncul 2 tahun. 2 tahun itu bisa membangun kebiasaan dan 2 tahun itu setiap hari loh mereka online. benar, 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 Nah, itu benar. juga Makan muncul. justru saya punya jawaban yang mengagetkan ya. Ketika mulai, mungkin Ko Franky juga mengalami ya karena sebagai guru ya. Ketika mulai masa transisi new normal ya, Ko Franky kan sekolah itu waktu ponakan saya sekolah itu sistemnya tuh 50% Ko Franky. Jadi 50% masuk, 50% online. Itu kebanyakan murid-murid di sekolah keponakan saya itu lebih memilih online Ko Franky. Betul. Yang dulunya itu mereka bersemangat untuk datang ke sekolah karena bertemu teman, bermain apa segala macem. Karena terkena pandemi yang tadi katanya Ko Franky 2 tahun dan itu berlangsung setiap hari, katakanlah dalam sebulan 20 hari dia harus bertatap muka dengan gadget. Jadi sekarang itu kesenangan mereka sudah mulai teralihkan. Jadi Betul. ponakan saya itu lebih senang milih, ah saya lebih enak sekolah online aja. Guru Mm-mm. apa saya mandi nggak mandi guru nggak tahu. Iya, Gini jawaban itu saya, hah? Ternyata padahal dulu ponakan saya tuh lebih suka sekolah daripada libur. Karena dia bisa bermain, dia iya. lebih suka bermain gitu loh. Bahkan dia kalau dijemput di sekolah dia pesan, kok nanti jemputku telat aja ya, aku mau main dulu gitu. Nah sekarang sudah enggak, sekarang sudah enggak gitu. Oke ya, ternyata efeknya itu sangat luar biasa sekali sampai sekarang. Bahkan Betul. ponakan saya yang masih umur belum sampai 4 tahun pun dia bisa ingat loh kok, hari Sabtu sama hari Minggu itu Hmm. jatahnya dia main handphone. Dia bisa Oh. dia bisa ingat hari Sabtu dengan hari Minggu itu jatahnya dia main handphone. Hmm. Bisa ingat padahal anak ponakan saya belum belum genap usia 4 tahun. Begitu Oh. hebatnya dia. Iya. Luar biasa sekali. Bahkan dia lebih mengenal game-game yang up to date dibanding saya. Hmm. Dibanding saya. Ya sangat luar biasa sekali ini pengaruhnya gadget. Oke, Ko Franky, ternyata pertanyaan bukan semakin berkurang malah semakin bertambah ini kok. Oke, good. Oke, pertanyaan yang kedua kok, kembali tanpa nama ya kok. Terima kasih bagi yang sudah ngechat saya, menitipkan pertanyaannya. Oh ya, jangan lupa, saya juga lupa untuk menyapa Bapak Ibu yang bergabung secara Zoom, secara langsung melalui Zoom ini. Apabila ingin bertanya langsung ya, silakan raise hand saja. Nanti kan saya persilakan untuk bertanya secara langsung. Jadi tidak usah melalui chat ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kita pada malam hari ini, silakan raise hand. Nanti akan saya bantu untuk bertanya secara langsung. Oke, jadi jangan malu-malu, tidak usah perlu chat saya. Oke, ini kok Frankie, pertanyaan yang kedua, kembali mengenai sabar. Nah, sesuai dengan topik lagi. Kalau tadi sabar tentang anak, kok Frankie. Nah, Hmm. sekarang sabar sebagai suami dan istri. Nah, kalau begini saya tidak bisa ikut tercampur nih, kok. Karena saya belum menikah ini. Ya, 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 ya. Saya ini bisa, saya bisa. Ini ranahnya kok Frankie sudah ini. Berarti saya ini diem ini, tidak bisa berbicara. Oke, Ko Franky, bagaimana Ya, berlatih sabar sebagai suami istri? ya. Um, Bagaimana sabar di dalam sabar. keluarga? Nah, Ya. terus ada satu lagi kok permintaan Hmm. kok. Sharing dikit dong, Ko Franky, real story-nya sebagai seorang suami. Oke. Nah, oke. Kalau tadi kan sabar menghadapi anak-anak. Ya, Sekarang sabar sebagai suami dan istri. Dan sekarang saatnya saya untuk mendengar. ya, Silakan, Ko Franky. ya. Pertama penting sekali kalau saya lihat masa pacaran ya.
Oke. beberapa ajaran agama ada yang melarang tuh pacaran, langsung nikah. Waduh, saya paling nggak suka, nggak setuju saya, bukan nggak suka, nggak setuju. Kenapa kok Frankie? Karena ketika masa pacaran itu masa kita menjelajahi, memahami, menjejak, ya, atau mencari tahu, ya. Kita ini Mengenal ya. ya mengenal Oke. lebih dekat lah. Untungnya saya sama istri saya yang dulu waktu kami pacarannya dengan cara bekerja bersama. Nah, ini real story kan. Jadi ketika bekerja bersama, saya orang di lapangan, istri saya, pacar saya waktu itu di rumah, tapi saya kadang juga ajak untuk ketemu klien. Ya, Oh, jadi kerja bareng. ya kerja bareng, Oke. pagi sampai malam kita kerja bareng. Saya cari klien, saya apa namanya, jualkan produk-produk yang istri saya bisa lakukan, yaitu desain waktu itu, dan saya bagian untuk training, kemudian seragam dan segala macam, dan kami bersama-sama sepanjang hari, Oke. setiap hari, minggu ketemu minggu loh. Oh, Keren ya. every day kok. Nggak Every bosan. nggak bosen, malah itu buat kita jadi tahu, oh kalau Ko Franky itu galak, oh saya ini galak ya, mudah marah. Dahulu kala kan waktu itu istri tahu bahwa saya itu orangnya kalau nggak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan, saya pasti akan tegaskan. Itu satu. Yes. Kedua, dia juga tahu kekurangan saya lain itu adalah perlu diingatkan jadwal, karena kan saya banyak jadwal, jadi dia bagian kata orang, dia hadir untuk melengkapi saya, itu penting. Aspri kok. Apa tuh? Asisten pribadi. Ya, ingat kita tidak mencari yang sempurna, Benar. kita mencari orang yang melengkapi kita, itu penting. Benar. Ya. Oke. Prinsip pertama itu adalah jangan mencari yang sempurna dari istri kita atau suami kita. Kalau kita mengharap dia sempurna, disitulah kita akan menjadi menderita. Karena Tapi dia boleh tidak dong sempurna. kok kita punya kriteria kok. Kriteria silakan, tapi kriteria itu harus yang minimal. Kalau saya punya kriteria, satu, dia bukan anak IPA. Bukan anak IPA. Ya, kan saya anak IPA, saya orang matematika. Wah, saya Istri baru saya dengar ini kriteria seni. mencari pasangan loh kok. Ya, istri saya Biasanya seni. kan pinter, masak lah, Nggak usah, ganteng lah itu. masa nanti bisa belajar. Yang kedua kriterianya siap susah. Kalau siap seneng gampang. Oh gampang kok, siap seneng sama saya. Oke mak, ayo kok. Gas Nah, dah. siap susah. Kalau dia siap susah, orangnya sederhana mesti. Yes, Orangnya oke. bisa ngatur uang. Ya. Ngatur uang. Oke, jadi Oh. menteri keuangan. Ya. Oke. Yang ketiga, yang ketiga juga penting adalah satu satu persepsi hidup. Penting juga. Maksudnya visi dan misi gitu kok? Ya, jadi misal kalau kita paham kebaikan itu penting dan itu membuat kita lebih baik, dia juga harus sama pemahaman. Jangan dia bilang, nggak usah baik-baik lah jadi orang. Wes ngono ae. Misalnya ada sepaham ini. Jadi ada satu paham. Ya. Nah, itu aja, tiga itu aja. Yang berikutnya dia hidup dan sehat lah itu. Kalau dia mati repot juga. Oke. Nah, Ini baru pertama kalinya saya dengar kriteria pasangan itu yang out of the box gitu. nah itu. Maka jangan rumit-rumit bikin kriteria. Kalau Ya, rumit, semakin jauh, semakin lama, akhirnya kita nggak dapat karena terlalu filternya terlalu rapet. Ya, ya. itu. Lalu apakah nanti setelah itu tidak jadi konflik? Oh ada, konflik itu pasti masalahnya bukan kita doang. Ya, ingat kalau kita menikah itu menikahi keluarga-keluarga, keluarga istri, keluarga suami. Ya, benar. Maka supaya tidak terjadi keributan yang datang dari luar, saya dengan istri sepakat, mendingan kita ngontrak daripada dikasih rumah oleh orang tua kita. Kalau dikasih rumah oleh orang tua kita, direcokin. Tiba-tiba datang semaunya, nggak suka dia marah-marah, kan dia merasa ini rumah kami. Ya kan? Nah, Mau oke. itu rumah dari istri atau rumah dari suami, orang tua suami, sama. Ego itu tetap ada. Kita ngomong sepakat, mendingan kita ngontrak.
walaupun kecil, walaupun apa, tapi kita free, merdeka, independen. Oke. Dan akhirnya keluarga-keluarga itu tidak punya kuasa untuk masuk rumah kita tanpa permisi. Nah, ini penting. Kadang-kala kita nggak ada Walaupun orang tua masalah. sendiri kok. Hah? Walaupun orang tua sendiri. Iya, karena orang tua sendiri masih namanya orang belajar. Belum tentu orang tua itu benar-benar lepas anaknya. Kadang-kadang dia terpengaruh kangen, semaunya datang. Yes, benar. Tidak menghargai kalau dia ini punya suami. Atau sebaliknya, mama saya datang, papa saya datang, tidak menghargai kalau ada istri. Sama. Benar. Ya, namanya dia manusia. Maka sebelum itu terjadi, dan saya juga baca di Karania Meta, tidak melekat dengan keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga. Nah, itu saya terapin. Jadi om tantenya, adik-beradik saya, om tante saya tidak masuk ke wilayah saya karena saya dengan istri bangun rumah sendiri tanpa harus minta. Ya, kerja sendiri. Ya, bahkan rumahnya kecil terserah, saya nggak peduli kok. Yang penting kita homey, itu penting. Rumah itu bukan perkara besar atau kecil, tapi nyaman untuk istirahat. Betul, betul, betul. Ya? Oke. Ya, betul kok. Nah, Sepakat, saya sepaham ini kok. sepakat toh. Lalu kalau terjadi cekcok antar suami istri, ini antar ya, keluarga-keluarga sudah saya lepas nih. Oke. Kalau antar suami istri cekcok, yang waras harus ngalah duluan. Siapa? Nggak tahu yang waras waktu itu siapa nih. Tapi kalau laki-laki, please, laki-laki ngalah duluan deh. Jangan mengharap perempuan ngalah duluan. Karena Jangan. perempuan itu makhluk paling benar kok. Ya, dia selalu benar. Kasihan. Saya cuma mikir kalau dia marah ya, saya mau minta maaf kan ego. Saya cuma mikir waktu apa? Waktu dia melahirkan. Ya, Karena saya benar. lihat sendiri bagaimana istri saya melahirkan tuh darahnya bercucuran, dia napasnya tersengal-sengal, tidur nggak nyaman. Saya cuma mikir itu aja. Jadi Betul, jangan betul. mikirin yang lain, mikirin susahnya dia melahirkan anak. Dah, itu aja. Itu membuat saya, ego saya berkurang. Oh ya sudahlah, saya ini laki-laki. Cuma nyumbang satu sel, selesai. Dia meliharanya setengah mati. Benar, benar, Ya, benar. ini udah Ah, mati, nggak nyaman. Terus torasnya, tubuhnya jadi rusak gara-gara mengandung. Ya kalau sudah mengandung ya, kalau Cieni harus tahu ya, pusar ke atas tuh naik ke atas tuh jadi garis hitam. Jelek jadinya. benar, Terus benar. perutnya jadi gedumbel gitu loh. Ya, Susah untuk langsing lagi. Ya kecuali operasi sedot minyak, sedot apalah. Pokoknya tinggal alami itu begitu. ya, benar, benar, benar. Ya, Ah, jadi saya memaklumi itu, maka saya pesan kepada para suami, ngalahlah duluan dengan istri. Perkara itu salahnya dia atau salahnya kita, pokoknya kita ngalah duluan. Kenapa? Kalau mau tidur nyaman di rumah, harus ada yang ngalah. Kalau enggak, peperangan tidak selesai. oke. Ya, ya. Berarti kan kalau ibarat kata kalau Ko Franky sama istri itu ketika apa ya, cekcok gitu, bukan masalah. Oh, gua bener nih, lu yang salah. Bukan masalah gitu kan, kok? Ya kadang-kadang ada, Oh, gitu. wajar, wajar. Ya, 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 ya. Tapi kami punya prinsip, 2 hari itu maksimal. 2 hari maksimal. Maksimal ya, kok ya, bukan minimal ya, kok ya. Bukan, maksimal 2 hari. Ya, ya, ya. Maksimal 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Oke, oke, oke. Tapi memang ya, ya mungkin susah ya kok untuk menurunkan ego. Apalagi kalau kita lagi berantem dan posisi kita itu bener. Gua malah Makanya disuruh minta pas maaf. Ogah. pas waras ya, Ceyeni, pas Ya. waras itu harus kontrak. Mm-mm. Kita ngomong, "Mi, sayang, kalau saya marah, kamu marah, kita maksimal 2 hari 1 malam ya." Ingat itu. Karena kita punya anak, karena kita bangun rumah tangga ini dari nol. Oke, Jadi, berarti sudah ada kesepakatan awal ya kok iya antara dong, Kopi sama pas istri. pas waras sepakatnya. Oke, oke, pas waras ya. Oke, Iya, oke, 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 nggak oke. bisa pas beribut sepakatan, nggak ada sepakatan. Nah, ada gua yang bener ini gitu kan. Ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Boleh, 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 boleh. Lalu pesan saya, seringlah tempat ibadah bersama. Itu akan meningkatkan kewarasan lebih intens. Kemudian jadilah Dhammaduta. Nah, kayak kita nih Dhammaduta nih, mau nggak mau belajarlah menghadapi ego. Iya, benar, 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 benar.
Iya. Tuh. Begitu Udah di rupanya. spill ya, spill out sudah. Iya, ternyata ya. Tapi kalau di zaman sekarang itu apa ya? Untuk menemukan pasangan yang se apa sewaras itu Hmm. ya berarti kita harus bisa mengenal dalam masa pacaran ya kok ya. Ya, masa pacaran itu masa testing, saya bilang. Hmm. Jadi jangan buat kondisi itu cuman Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu, weekend ya. Kalau Ya. weekend isinya semua cantik, wangi, bersih, isinya makan-makan, nonton, Oh nggak, iya jelas kok. Oh dandan cantik, dandan ganteng kok. itu palsu. Kalau mau Heeh. pas dia pulang kerja, dia lagi capek, diajak keluar, mukanya Heeh. kesel seperti apa. Karena Iya. kita perlu, yang kita perlu tahu adalah hal yang kurang, bukan yang lebih. Yang Karena lebih logikanya kok kita tuh kan gampang menerima kelebihan ya kok ya. hmm, Jadi saya mungkin ibarat kata gini, oh kok Frankie ini orangnya baik, orangnya murah senyum, saya masih bisa nerima. Tapi kan mm-mm, belum tentu ketika saya bersama dengan Ko Frankie, oh Ko Frankie tadi bilang galak lah ini itu, belum mm-mm. tentu saya bisa terima. Iya, Ah, oke 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 benar 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 benar. tuh. Oke oke. Ya Ko Frankie terima kasih real story-nya. Mm-mm. Ya semoga yang titip pertanyaan ke saya ini juga merasa terjawab ya pertanyaannya. Sudah diceritakan juga nih mengenai sedikit real story-nya. Oke. Kok Frankie lagi ya, lanjut kok. Siap. Oke, pertanyaan ketiga kok, kembali tanpa nama. Oke, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Kok Frankie, bagaimana saran dari Kok Frankie untuk merespon bully? Nah, sekarang kan juga lagi marak ini bullying. Bahkan bullying itu juga sekarang bisa sampai, mohon maaf, Ko Franky, menghilangkan nyawa seseorang. Nah, Mm-mm. ini ada pertanyaan, bagaimana saran dari Ko Franky Ya, untuk merespon bully atau tindakan negatif yang kita terima dari orang lain? Terima ya. kasih, Ko Franky, silakan. Pertama harus dipahami bahwa kita ini menjadi gini, kita ini punya energi magnet yang menarik orang untuk membuli kita Hmm. atau menghargai kita. Biasanya orang yang dibully itu ya, secara mental, secara bahasa tubuh, dia itu persis seperti orang yang pasif, ya, cenderung pasif atau cenderung nggak mau ribut orangnya, ya kan? Atau nggak istilahnya orang ini pasti nggak bales gitu loh, ya. Nerimo. Nerimo, bukan juga nerimo, Oke. kadang ini nyalinya kecil. Oke. Nah, kan untungnya saya ini orang dibully juga karena saya SD pernah SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri. Ya pas SD negeri saya juga dibully, dikatain Cina 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 kan gitu. Ngecek 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 dulu di Bekasi gitu kan. Ya, 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 ya. Ya Oke, saya paham kok, nikmati, paham. paham ya? Saya nikmati bulian itu, tapi satu ketika saya memberikan reaksi untuk menghentikan. Saya bilang ke orang yang bully saya, nggak pantas kamu ngomong gitu. Dia mukul saya, oh saya balas pukul. Waktu SD ya, Wow, oke, ya. sampai dia pukul saya kena mana, saya pukul kena matanya dia, matanya sampai merah. Itu kapan kok? Kuliah? SD, kelas Oh, SD. 5, kelas 5. SD kok, mantap. Oke. Nah, itu memang bukan contoh yang baik, tapi saya mau Yes. beri contoh bahwa kita harus memberikan respon yang tegas. Itu penting. Oke, Jadi oke. tegas itu bukan hanya mukul, tapi eye contact. Tatap mata orang yang bully kita, katakan, ini nggak pantas. Jangan lakukan lagi, stop. Kalau kamu lakukan lagi, saya akan lapor. Dah, itu aja. Ngomongnya singkat aja, jangan, kamu ya, nggak tahu ya. Nggak usah, kita harus ngomong tegas. Oke, Tatap oke. matanya, sampaikan, stop. Ini nggak baik, saya nggak nyaman. Ya, kalau kamu lakukan lagi, saya akan lapor. Paham? Itu eye contact tapi. Kalau dulu kelas 5 kan saya belum paham. Saya dibalas, saya pukul ya saya balas. Merah. Akhirnya orang ini jadi teman saya. Dia jadi supir kondektur, supir angkutan umum.
Jadi Oh, waktu awalnya saya dari pulang, bullying menjadi teman. jadi teman, kalau saya pulang Oke. kuliah dulu, matematika sarjana itu dari Jogja saya pulang, ketemu angkut dia. Halo Frank, dia bilang, halo, gratis. Digratisin sama dia. Karena dia Oke. tahu orang ini pernah tegas. Jadi dia malah takut, padahal dia preman. Preman Wow. gitu. Oke, oke. Ya, Tapi dia ya. tahu bahwa orang ini tegas. Itu penting. Jadi jangan membuat bahasa tubuh itu melihat tampak seperti orang nggak punya nyali. Nah itu loh. Hmm. Karena nyali itu menurut saya menjadi hal yang penting. Nyali itu nggak perlu Anda badan besar, ya badan kecil, bukan. Tapi mentalnya harus kuat. Nah, maka anak-anak perlu dilatih di rumah. Anak saya L, saya latih dengan saya marahi. Saya latih, saya bully dia. Sengaja. Karena bully itu bukan sesuatu yang jahat, teman-teman. Saya bisa berani hari ini karena saya dibully. Coba dulu saya nggak pernah dibully. Belum tentu saya jadi hari ini. Betul. Ya nggak? Persis kayak besi. Besi itu dipanaskan untuk bikin sebuah pedang gitu ya. Besi itu dipanasi bolak-balik, ditempa bolak-balik ya dengan besi yang lain yang kuat supaya jadi besi yang padat, kokoh. Nah, ini yang kadang orang tua nggak ajarin ke anak-anak. Semuanya dilindungi, diproteksi. Oh, coy, ya nanti jatuh. Aduh, kalau itu laporan kayak sekarang di Surabaya lagi ada kasus sekolah satu sekolah swasta kan, anaknya dibully di segala macam sampai wali kota turun tangan. Ini saya bilang lebay, terlalu lebay, nggak boleh begitu, ya. Jadi memang harus stop dulu sampai di urusan sekolah, ya. Orang tua hadir dan kasih tahu dan guru juga harus ngajarin, bukan hanya menegaskan yang membuli, ya, tapi korban ini juga diajarin how to handle bullying. Jadi bukan berarti kita nyalain orang yang membuli aja, ya. Si korban ini kadang-kadang mancing cari perhatian, nyalinya kecil, dibully terus, gitu. Maka bangun nyali anak kita. Jadi izinkan anak kita misalnya mencoba nih naik tangga, izinkan. Tapi jaga di bawahnya supaya dia mungkin pakai helm, pakai proteksi. Tapi dia izinkan dia naik tangga supaya apa? Dia belajar untuk meningkatkan nyalinya dia. Gitu loh. Kalau dia mau loncat, izinkan dia loncat. Takut nanti kena kakinya patah segala macam misalnya. Kasih spon di bawahnya kalau dia takut jatuh kan gitu. Bukan melarang, akhirnya dia lumpuh semuanya, nggak berani loncat, nggak berani naik tangga, semuanya jadi akhirnya apa? Takut. Karena apa? Semua di warning orang tua. Nah ini akhirnya nyalinya nggak muncul. Mungkin karena orang tua itu sering berlindung apa ya? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya. Betul. Terbaik itu bukan berarti protektor, proteksi Oke. sepanjang hayat, bukan. Hmm. Terbaik itu memberikan kesempatan dia belajar, itu terbaik. Gitu. Beri dia kesempatan belajar. Istilah Dulu kasar. kita Hmm. dulu kita orang tua juga jarang liatin kita kok. Iya, Jangan benar, 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 benar. ya itu saya bilang saya mancing, saya berenang di rawa, dikejar sama bapak bawa golok karena dikira ambil telur bebeknya, lari-lari siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Iya, benar, 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 benar. Iya, iya, iya. Tapi kita akhirnya apa? Muncul nyali. Gitu. Betul, 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 betul. Iya. Oke, terima kasih jawabannya Ko Franky. Ya, semoga yang titip pertanyaan merasa pertanyaannya sudah terjawab. Masih lanjut Ko Franky ya? Masih. Masih lanjut. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya Ko Franky. Mm-mm. Nah, ini tentang anak-anak dan gadget lagi Ko Franky. Mm-mm. Ya. Bagaimana mengarahkan anak-anak melalui gadget? Karena kan tidak mungkin 24 jam itu terus melihat yang positif. Mm-mm. Artinya, ketika mereka browsing hal-hal yang baik, pasti nih ujungnya main game. Nah, Mm-mm. sama kayak ponakan saya, kelihatannya Mm-mm. aja. Mm-mm. Awalnya ketika kita dampingi, kelihatannya browsing hal yang positif.
Begitu kita meleng sedetik aja, udah langsung jadi game. Nah, bagaimana membatasi gadget tersebut, Kak Frankie? Ya, silahkan, Kak Frankie. Ya, sekali lagi kita lihat usia anak kita ya. Usia anak-anak itu tidak bisa dia mengontrol diri 100%. Itu harus tahu. Maka dampingi, cek, observasi, monitoring, cek berkala, lihatin lagi. Ya, pesan saya itu pastikan anak di ruang terbuka kalau menggunakan gadget. Ruang terbuka itu bukan di kamar terus dikunci, terus jauh dengan kita, enggak usah. Tapi kalau bisa di kamar bareng kita atau di ruang terbuka yang kita sekali-sekali lewat lihat. Nah, tugas kita tuh sekali-sekali lewat lihat, sekali-sekali lewat lihat, lalu kasih kepercayaan dulu. Kalau kamu berhasil tidak melakukan hal lain selain mencari atau browsing hal yang penting untuk kamu pelajari, maka kita kasih hadiah. Nah gitu. Ingat anak-anak tuh bukan berarti nanti tagih hadiah terus enggak. Susu. Karena anak-anak cuma tagih pas dia anak-anak aja. Pas remaja sudah enggak, beda. Jangan takut ya karena saya sebagai pendidik ngalamin ya mendidik anak dari TK itu sampai SMA bahkan anak kuliah. Saya lihat kok mereka itu enggak seperti manusia yang kita ciptakan sendiri gitu ya. Nanti dia ketagihan loh minta hadiah terus enggak kalau udah gede dia paham nilai-nilai. Tapi tunggu waktunya ya. Yang kita harus perhatikan memang usia anak itu subconscious mind-nya itu loh, pikiran bawah sadarnya. Karena kalau rekamannya terlalu sering ya, terlalu sering dengan main-main game segala macam, ya, maka saya kalau lihat anak saya main game saya cuma nanya, ya saya nanya loh, saya nggak nakut-nakutin loh. Saya ngomong, main game apa ini? Game ini gimana? Tingkat kesulitannya seperti apa? Apakah L jadi lebih tertantang? Apa L belajar sesuatu yang baru? Apa L mendapatkan sesuatu yang ibarat kata apa ya? Membuat L lebih tahu banyak, gitu kan? Oh ada, kalau ada lanjutkan. Karena game itu kadang-kadang media belajar yang sangat bagus, ya. Mereka belajar strategi, kecepatan tangan, kecepatan mata, kecepatan reaksi dan segala macam. Ya, logikanya bermain. Maka dilihat ya. Tetapi sekali lagi, semua yang berlebih itu buruk. Ya, semua yang berlebih itu buruk. Mau makanan, mau nasi, mau tempe, mau apa, termasuk game ya tidak boleh Yes. berlebihan maka ada durasi ya istilah orang screen time itu untuk mata ya misal kita ini zoom nih dengan monitor ya maksimal 2 jam lah kalau orang dewasa kalau anak-anak ya setengah jam break 45 menit break gitu loh jangan stop sampai berjam-jam dibiarkan 3 jam bahkan sampai 10 jam bahaya itu ya tubuhnya terus apa ototnya ya sarafnya itu yang nggak boleh screen time-nya harus dijaga gitu sih Jenny. Oke, terima kasih, Kak Frankie. Oke, lanjut lagi pertanyaan ya, Kak Frankie. Mungkin Yep. ini the last question. Sampai sekarang belum ada pertanyaan lagi. Oke. Ya, Bagaimana mengimbangi? Nah, ini juga bagus ini. Bagaimana mengimbangi antara karir, waktu, dan keluarga? Ini maksudnya waktu mungkin untuk diri sendiri kali ya, untuk ya, me time. ya, Di era sekarang yang mobilitasnya begitu sangat tinggi. Nah, ya, gimana ini, Kak Frankie? Kiat dan tipsnya. ya. Pertama itu semua urusannya di mindset Jenny. Jadi gini, kita kadang mengotak-ngotakkan nih rumah, me time, pekerjaan. Kita bilang pekerjaan itu bukan me time. Jadi ketika kita mengotak-ngotakkan semua, kita merasa di ruangan terpisah. Ya ibarat kata kalau ada rumah, ada kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, kan terkotak-kotak, terpisah-pisah. Gitu kan. Kenapa nggak kita sebut ini satu rumah? Ya kan itu semua bagian rumah. Jadi ketika kerja, manfaatkanlah me time kamu. Ya bekerja kan me time. Nggak mungkin kita kerja berdua, siapa rame-rame, enggak. Iya, Tetap iya, kita iya. ada me time kan. Kita melakukan misalnya kalau pekerjaannya operator, yang operator itu me time kita. Ya. Jadi kita harus mengubah mindset sebenarnya. Jadi dimanapun mindsetnya kalau kita membuat kita lebih mudah untuk bahagia,
ya, maka tentu kita jadi simple. Kita nggak misahkan antara pekerjaan dengan me time. Kita tidak pisahkan kegiatan keluarga dengan kegiatan kita pulang rumah. Pulang rumah udah keluarga, nggak harus ada khusus lagi waktu gitu kan. Kalau ada syukuri, kalau nggak ada ya bareng-bareng ya, makan bareng itu adalah kegiatan keluarga. Pulang menyapa, bermain sama anak, kegiatan keluarga. Nggak harus kita harus ke mana? Ke Texas. Wah, duitnya banyak habis ya. Harus ke Jepang kita rame-rame, habis di jalan ya, pulang cuma bawa foto kan. Ke Jepang tuh pulang bawa foto doang kan sama oleh-oleh. Sisanya kerja keras lagi kumpulin duit. Ya kan? Ya nggak, mendingan saya bilang, saya biasanya ada namanya waktu itu pandemi tur virtual. Saya pernah ke Korea loh, Korea Selatan, tur virtual waktu itu 50.000 saya bayar. Saya nikmati, oh di sini toh nanti makan di sini ya Pak. Itu di virtual pakai Zoom saya pernah lihat. Saya bilang, apa bedanya ya sama asli? Oh bedanya kalau di asli bisa dipegang, bisa dirasa. Dan juga terakhir apa? Bisa menghabiskan uang dan harus kerja keras lagi. Akhirnya apa? Kita jadi budak, ya budak untuk apa? Terus kerja-kerja. Amsyong, saya nggak mau. Saya mau istirahat pas umur berapa kan? Dari tabungan, investasi segala macam, kita harus ada waktu untuk stop, untuk menikmati. Bahkan saya nggak usah stop kerja lah, selama saya masih bisa kerja, ngapain sih stop? Oh, semuanya nikmat kok, kerja itu nikmat, nggak kerja juga nikmat, semua nikmat. Karena mindset kita buat nikmat. Ya, tapi kadang-kadang on off, ya. Ketika sedang off, ya sudah. Saya tadi bilang slow down, jangan respon, istirahatlah, mungkin kecapean, breakdown, ya, tidak kemana-mana. Jangan pas lagi capek ke mall, wah itu tambah capek. Iya, ke mall itu tambah capek. Kenapa? Ketemu orang banyak, energinya macam-macam. Iya, Kedua, benar. belanja macam-macam, pulang kempes dompetnya. Baru mikir, waduh, nombok iki rek. Nah, Iya. itu. Kenapa kok tadi ini beli ini ya? Nah, iya, itu. Mendingan di rumah atau ke wihara atau ke tempat yang menenangkan. Betul, 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 betul. Itu sih. Ya orang tuh kadang berpikir kalau kita ke mall itu justru kepengen refreshing, tapi kenyataannya belum tentu refreshing loh kok. Sebagian orang refreshing, sebagian orang enggak. Tapi yang jelas apa istilahnya, melelahkan karena ketemu banyak orang. Betul, 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 betul. Ya ini juga yang baru saya sadari ternyata kita bertemu orang itu Iya. bisa menjadi kita tuh menyerap energinya. Nah, Iya kalau orang tersebut positif energinya. Kalau negatif dia sedih, iya, dia marah, wah kita juga ikut-ikut. betul. Belum Betul. Ya lagi itu yang kalau baru saya pelajari terakhir-terakhir ini. ya belum lagi kalau ada virus itu nyebarnya cepat karena mall tuh ruang tertutup. Betul. Ruangan tertutup, AC dan Hmm. diublek-ublek di situ aja. Jadi Hmm. cepat Sekali-sekali sekali boleh lah. perputarannya. Iya, Sekali perputarannya. Sama kalau misalnya dalam satu ruangan kelas anak-anak satu batuk pilek, nah sudah. nah Nah, cepat dah. cepat penularannya. Cepat, cepat, Tapi cepat, cepat. kalau kita belajar Buddha Dhamma, ya saya sering seruangan tuh ada yang batuk peluk, batuk pileknya parah. Ya saya cuma nikmati, izinkan tubuh saya untuk tidak menolak. Hmm. Terus tetap happy. Nah, akhirnya virus itu nggak jadi buat kita. Ya, betul, betul. Nah, itu bisa. Karena kan kadang kalau kita sudah lihat ada orang yang sakit kan respon kita kan jadi takut kok. Ya, Tuh betul. jangan sampai guys saya kena, jangan sampai saya kena gitu kan. Tapi Ah, ternyata ketakutan itu justru memancing virus tersebut. betul. Kan jarang kok kita lihat kalau ada, saya lihat kok Frankie sakit, saya Heeh. malah happy itu jarang banget saya lihat orang seperti itu. Ya, 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 ya. Oke, oke. Terima kasih kok Frankie atas pertanyaannya dan sepertinya itu adalah the last question kok. Oke. Tidak ada pertanyaan Cocok. tambahan lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali ya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu yang bertanya pertanyaan yang sedemikian hebatnya. Saya juga mendapat pelajaran begitu banyak pada malam hari ini. Nah, Kok Franky, kembali saya persilakan untuk memberikan closing statement pada malam hari ini. Silakan kok. Baik, terima kasih Jayani dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu Romo dan Ramani, dimanapun berada. Hari ini kita belajar bersabar di era berdebar. Ya, di era berdebar artinya di era ketika kita masih hidup, karena jantung kita masih berdebar, ya. Bukan berarti era itu
era yang kacau, bukan. Era berdebar itu era di mana kita masih hidup. Nah, untuk menjadi sabar, Guru Agung itu mengajarkan sabar itu dengan cara memutar kebiasaan kita berpikir itu ya 180 derajat. Tidak boleh kita menggunakan cara yang sama, cara purba kata orang gitu ya, cara purba. Orang jahat balas jahat, orang marah balas marah, orang kesel balas kesel, orang kikir balas kikir, orang bohong balas bohong. No, itu cara purba. Cara modern adalah ya kita membalik ya, orang jahat kita balas baik, orang bohong kita jawab dengan kefakta, orang kikir kita balas dengan kemurahan hati, orang marah kita balas dengan cinta kasih. Atau sederhananya adalah coba kita melihat setiap masalah kita dengan sisi perspektif yang berbeda. Gunakan cara pikir yang berbeda. Kenapa? Kita punya keluasan untuk berpikir ya. Kita punya free will cara berpikir. Kenapa kita nggak berpikir cara lain yang buat kita lebih bahagia? Jalan macet, kenapa kita nggak berpikir cara lain? Wah, gara-gara macet aku bisa meditasi nih. Gara-gara macet aku bisa nyenek nih. Lumayan. Gara-gara macet ya, aku bisa ngerasain berkumpul bersama para mobil itu. Wah, siapa tahu ada yang konser gitu. Seperti itu. Jadi perspektif itu diubah, mindset kita ubah supaya apa? Sekali lagi tujuannya supaya kita mudah bahagia karena kehidupan kita arahnya ke situ. Ya, apapun cara kita hidup sesungguhnya kita mengarah ke satu arah yaitu memudahkan kita untuk bahagia ya. Nah, sabar itu dekat dengan bahagia, bukan sabar itu pasif, bukan sabar itu menunda-nunda, bukan sabar itu ada batasnya, bukan. Sabar itu kegiatan aktif, yaitu apa? Mengubah ya, mengubah perspektif kita, mengubah point of view, cara pandang kita melihat sesuatu. Karena apa? Karena itu mungkin, bukan mengada-ngada. Semua mungkin. Ya, bukan mengada-ngada. Ya, seperti itu. Semoga apa yang kami bagikan pada hari ini memberi manfaat untuk kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. Ya, terima kasih Ko Franky atas pemaparan materi yang luar biasa sekali dan juga diskusinya yang sangat seru sekali ya, walaupun melalui media online, tapi serasa tidak ada jarak di antara kita. Oh, Waduh. Serasa tidak ada jarak di antara kita, tapi karena memang kenyataannya nggak ada jarak kok, karena nggak begitu ada. dekat sekali, nggak ada jarak begitu ya. Oke, ya terima kasih sekali untuk Upasaka Arya Wamsa Franky atas pemaparan materi pada malam hari ini, yaitu sabar di era yang berdebar pada acara Damasa Kaca Online pada malam hari ini, Senin 11 Februari tahun 2025, season ke-6 episode ke-7 yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidanan Besuki. Ya, semoga di lain kesempatan bisa bertemu lagi kok. Jadi kita bisa diskusi lagi ya. Sudah lama sekali tidak bertemu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Upasaka Arya Wamsa Franky. Ya, selanjutnya sebelum kita tutup, silakan kepada operator untuk memberikan beberapa informasi yang dapat disampaikan. Silakan. Ya, demikianlah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan Parita Pati Dana. Handamayang patidanang karomase punya sida nikatasa ya nanya nikata nime te sanca bhagino hontu satananta pamanaka
ye piya gunawanta ca mahyang mata pita dayo ditha me ca pya dithawa anye majhata verino satta titanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinna napunyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukajiwino kemapadan capapontu te sasasi jatang subha sadu sadu sadu. Selanjutnya saya akan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkhang Namami Nibbanang paramang sukang. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, demikian berakhir pula acara Dhammasakaca Online pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki pada malam hari ini yang sudah memasuki season ke-6 episode ke-7. Ya, terima kasih kepada Ko Franky ya atas kesempatan yang sudah diberikan pada malam hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dengan kondisi yang lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekeliruan perkataan dari saya. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya.